Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku dosen Ibu Esther Pujianinati, selaku dosen mata kuliah Sosiolinguistik, serta semua teman-teman kelas X4C yang saya cintai. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Anita Theodore dengan NPM 202021500480 dari Universitas Indah-Prasta PGRI angkatan tahun 2020. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya atas semua pertanyaan dan video yang telah diberikan oleh Ibu Esther sebagai tugas besar kelas X4C. Dari video tersebut, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Malaysia sebagai bahasa antar atau bahasa ASEAN. Menurut saya pribadi, dari beberapa video yang sudah saya dengar dan sudah saya lihat, di sini saya lebih memilih bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia sudah sangat mendunia. Dan juga alasan saya lebih memilih bahasa Indonesia, karena bahasa Melayu perlu banget dikaji secara mendalam, yang belum sebanding dengan bahasa Indonesia yang sudah memiliki jauh keunggulannya. Dari yang telah kita ketahui, walaupun asal-usul bahasa Indonesia dalam sejarahnya berasal dari bahasa Melayu, akan tetapi perkembangan bahasa Indonesia sangat jauh memiliki potensi yang sangat baik untuk menjadi bahasa internasional dalam organisasi seperti ASEAN. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya, yakni bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, serta linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara. Bahasa Indonesia berkembang jauh melebihi asal mulanya, yaitu bahasa Melayu. Karena bahasa Indonesia, setelah penempatan statusnya diangkat menjadi bahasa negara, terus berkembang korpusnya, kamusnya, ejaannya, tata bahasanya, hingga seperti sekarang ini. Sementara itu, bahasa Melayu bagi orang Indonesia yang menyebut bahasa Melayu perspektifnya adalah bahasa daerah. Bahasa Indonesia berakal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang jauh menjadi bahasa yang jauh berbeda dari aslinya. Bahasa Indonesia berkembang melalui pemberkayaan kosanya secara kreatif dari bahasa-bahasa asing dan bahasa-bahasa daerah dengan penguatan tata bahasa dan sistem ejaan yang sudah lebih ajib. Dan saya rasa bahasa Indonesia lebih unggul dibanding bahasa Melayu daripada Malaysia. Dari video tersebut, Malaysia memberikan banyak klaim yang tidak berdasarkan fakta. Banyak sekali kehaluan yang telah diekspos. Seperti yang sudah dijelaskan, bahasa Melayu dari Malaysia dengan bahasa Melayu dari Indonesia sangatlah jauh pesat berbeda. Itulah mengapa banyak konflik saat diumumkannya bahasa Melayu dirujuk sebagai bahasa internasional dalam organisasi dunia. Bahasa Melayu di Malaysia adalah bahasa daerah dan ada banyak jenisnya di masing-masing daerah, seperti Melayu Kalimantan, Melayu Jambi, Melayu Riau, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, saya memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dalam organisasi dunia, karena tidak ada yang perlu diragukan lagi dari bahasa Indonesia. Dan peran kita sebagai masyarakat sangat penting dalam melestarikan bahasa Indonesia di kancah internasional. Sebenarnya Indonesia Singapura sama Malaysia satu rumpun dalam bahasa Melayu. Tetapi mengingat banyaknya rakyat Indonesia, sebaiknya bahasa Indonesia itu kita angkat menjadi bahasa pengantar di ASEAN. Usaha kita mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di wilayah ASEAN itu sangatlah perlu, baik melalui seminar supaya kita bisa memajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di ASEAN. Jadi, pembinaan bahasa Indonesia itu harus serius
kita tangani baik mulai dari anak-anak PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi melalui pendidikan supaya kita benar-benar menguasai bahasa Indonesia itu. Sehingga bahasa Indonesia itu benar-benar maju, benar-benar kaya. Jadi kita sebagai pemilik bahasa Indonesia harus berusaha semaksimal mungkin mempergunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sebaiknya tidak ada lagi bahasa-bahasa pengantar di wilayah Indonesia selain bahasa Indonesia. Dan hal ini akan berdampak positif dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bahasa Indonesia untuk kita jadikan bahasa pengantar di wilayah ASEAN. Kalau kita berbicara dengan orang Singapura dan Malaysia, kemungkinan besar mereka bisa memahami bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa rumpun Melayu. Sekian pendapat dari saya hari ini. Semoga pendapat saya bisa diterima oleh Ibu Esther dan teman-teman kelas X 4C. Saya Anita Theodore pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.